Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ridwan Saputra dengan NIM 1807030774. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah oceanografi dengan dosen penguji pengampu yakni Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran sedimentologi yakni mekanisme dan transformasi dan pengendapan. Nah, sebelum kita masuk ke tema mekanisme transportasi dan pengendapan, saya akan jelaskan dulu sedimen. Nah, sedimen adalah proses pembentukan batuan di permukaan bumi akibat adanya perbedaan temperatur dan suhu yang rendah yang menyebabkan adanya terbentuknya batuan sedimen. Nah, itu merupakan salah satu pengertian dari sedimentasi. Nah, kemudian proses yang sangat mempengaruhi batuan sedimen dalam pembentukannya adalah sifat transportasi dan bagaimana material terbentuk diendapkan, mulai dari strukturalnya. Nah, jadi dalam proses yang namanya pembentukan sedimen akan ada yang namanya itu proses pengendapan. Ya, akan ada proses pengendapan. Jadi sebelum menjadi batuan sedimen, maka dia akan melaksanakan atau melakukan proses pengendapan terlebih dahulu. Nah, nanti pada saat sudah melakukan proses pengendapan, maka akan terjadi yang namanya itu perbedaan struktural dari yang awalnya berbeda dari awalnya lain dan menjadi suatu hal yang lain juga. Nah, kemudian dalam proses pembentukan sedimen ataupun mekanisme transportasi dan pengendapan, ada agen geologi utama yang mempengaruhi transportasi. Jadi dalam ilmu geologi ada tiga hal dasar yang mempengaruhi proses pembentukannya. Yang pertama adalah angin, yang kedua ada air, dan yang ketiga ada es. Nah, itu merupakan agen geologi yang mempengaruhi proses sedimentasi. Nah, sedangkan pada saat proses pergerakan sedimen itu disebabkan oleh empat hal. Yang pertama ada gravitasi bumi, kemudian ada aliran di dalam air, kemudian ada angin, yang keempat adalah pergerakan gletser. Nah, keempat elemen itulah yang membantu pergerakan dari sedimen atau proses transportasi dan pengendapan. Nah, kemudian lanjut yang kedua yakni adalah kita bakal membahas tentang bagaimana menganalisis transportasi deposisi dari bahan sedimen bisa menggunakan uh, uh, sedimen. Nah, jadi untuk menganalisis transportasi dan deposisi kita bisa menggunakan yang namanya hukum hukum Stoll. Hukum Stoll ini biasanya digunakan oleh semua mahasiswa-mahasiswa untuk menentukan yang namanya menganalisis transportasi. Di mana hukum Stoll ini teman-teman dia bilang gini, partikel yang ukurannya kecil maka akan lebih mudah untuk melakukan yang namanya pengendapan. Nah, begitu juga sebaliknya, partikel yang berukuran lebih besar maka akan semakin lama dan juga akan semakin susah untuk melakukan yang namanya proses pengendapan. Nah, dengan catatan dia tuh akan memiliki equal density yang sama. Equal itu merupakan salah satu bahasa lain itu massa jenis yang sama. Nah, itu yang dibilang oleh hukum Stoll, yang dimana hukum Stoll ini dia mempunyai salah satu rumus yang bisa digunakan oleh semua orang. Yang pertama dimana rumusnya itu adalah W dalam kurung P1 dikurang P dibagi dengan rho dikali dengan gravitasi dan dikali dengan diameter atau di kuadrat, di mana keterangannya itu W merupakan kecepatan dari proses pengendapan, P1 merupakan density partikel sedimen atau massa jenis dari partikel dari suatu sedimen, kemudian P itu merupakan massa jenis fluida, yang keempat itu adalah gravitasi, yang rho merupakan kekentalan suatu fluida, kekentalan fluida, dan D merupakan diameter. Nah, jadi dalam proses transportasi dan deposisi enggak akan masuk juga yang namanya fluida. Nah, fluida ini juga berpengaruh terhadap terjadinya proses sedimentasi di dalam permukaan bumi. Nah, kemudian dari tadi kita belajar tentang fluida, tentang sedimen. Jadi ada kaitannya dengan fluida. Nah, jadi sifat fisik dasar-dasar fluida pertama itu adalah viskositas. Nah, viskositas itu merupakan kekentalan dari suatu fluida. Kemudian yang kedua adalah densitas. Densitas ini merupakan massa jenis dari suatu fluida. Jadi gini, semakin encer fluida, maka akan semakin mudah untuk mengalir. Nah, begitu juga sebaliknya, semakin kental fluida, maka sedimennya akan susah untuk melakukan proses pengaliran. Nah, itu merupakan salah satu materi tentang uh, analisis transportasi dan deposisi, juga ditambah dengan fluida. Kemudian satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa dalam hukum Stoll ini
hanya berlaku pada kondisi pengendapan sedimen yang statik pada fluida yang tidak bergerak. Nah, jadi kan tadi kita udah bahas nih tentang hukum Stall. Nah, tapi hukum Stall ini nggak semuanya itu bisa dipakai, teman-teman. Yang mana hukum Stall ini hanya berlaku pada kondisi statik atau diam, ya. Sedimennya itu dalam keadaan diam, maka dia itu boleh dipakai yang namanya hukum Stall. Nah, lalu gimana dengan jika sedimennya itu bergerak? Nah, jika sedimennya bergerak, maka kita menggunakan salah satu hukum yang disarankan oleh si hukum Stall lagi. Namanya itu adalah hukum Reynolds number. Nah, di mana hukum Reynolds number ini dia tuh bilang kalau emang dia tadi statik nggak bisa bergerak, maka ini bisa digunakan kalau sedimennya itu melakukan pergerakan. Nah, apa itu rumusnya? Pertama adalah R sama dengan U dikali D dikali P dibagi dengan rho. R itu apa? R itu ya sesuai dengan namanya itu adalah Reynolds number atau dipengaruhi oleh U. U itu apa? Kecepatan partikel atau kecepatan partikel jika dia itu melakukan yang namanya pergerakan. Dikali dengan D, apa itu D? Diameternya. Kemudian dibagi dengan rho. Rho itu apa? Densitas dan juga viskositasnya atau massa jenis dari suatu sedimen. Nah, itu merupakan salah satu pengenalan singkat tentang yang namanya mekanisme dan juga transportasi dan pengendapan di permukaan bumi. Nah, mungkin cukup sekian video yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.